Halo semua, selamat datang di video tutorial ISPT PPH Badan 45. Pada video kelima ini saya akan memaparkan tentang impor kredit pajak. Nah, yang pertama bisa kita buka dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuka datanya ya teman-teman, data dari soal. Nah, di sini. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini di data ini adalah tanggal PIB-nya, karena kita kan akan membuat yang tahun pajak 2018, maka tahun 2017 yang tidak diperbolehkan, maka ini harus difilter terlebih dahulu. Nah, ini tinggal yang 2018 saja sama yang masih blank. Selanjutnya adalah kita melihat di ini ya, format penyimporannya. Di sini didapatkan dari file BJP PPH Badan ISPT PPH Badan 2010. Nah, di sini bisa kita lihat ada keterangannya. Pilih PPH yang akan dipotong. Ditulis 22 jika itu PPH pasal 22, ditulis 23 jika itu PPH pasal 23. Nah, di sini ada cara pembayarannya, di keterangannya juga untuk PPH 22 cara pembayarannya ditulis 1 bila dibayar sendiri, lalu 2 jika dipungut pihak lain. Nah, maksud dipungut pihak lain itu adalah seperti bendaharawan pemerintah seperti itu. Nah, bila pembayaran PPH 22 dilakukan dengan bayar sendiri ditulis 1, maka kolom C sampai kolom J pada kertas kerja ini dikosongkan. Nah, untuk PPH pasal 22 itu sendiri, pemungut pajaknya ada 3 ya kategori, yaitu yang pertama bendahara pemerintah, termasuk juga bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau instansi lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga negara lainnya. Nah, di sini maka ditulisnya 2 ya, jika bendahara seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah ada badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta. Lalu yang ketiga itu ada wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh wajib pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah, baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya. Nah, kalau untuk wajib pajak badan biasa itu ditulisnya 1 karena dibayar sendiri. Nah, di sini lalu ada nomor bukti potongnya, ada keterangannya, masukkan dengan nomor bukti potong atau bukti pungut dari PPH pasal 22 atau PPH pasal 23 yang dipotong pihak lain. Lalu yang jenis penghasilan ini bisa dilihat sendiri ya keterangannya. Kalau 1 untuk badan usaha industri semen, lalu 2 untuk badan usaha industri rokok, lalu 3 ada badan usaha industri kertas, 4 badan usaha industri baja, dan lain-lain. Nah, bila pasal 23 ini nomor 1 ditulis dividen, 2 itu bunga, 3 itu royalti, 4 itu hadiah dan penghargaan, 5 itu bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, lalu 6 itu imbalan atau jasa lainnya, 7 itu sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Nah, objek pemotongan atau pemungutan ini masukkan dengan jumlah objek pemotongan atau pemungutannya. Lalu ada PPH yang dipotong atau dipungut, masukkan dengan jumlah PPH yang dipotong atau dipungut. Ini dimasukkan dari data yang dari soal ini ya. Nanti akan saya jelaskan. Lalu tanggal bukti potong ini ditulis dengan format seperti yang biru-biru ini. Lalu untuk NPWP pemotong ini masukkan dengan NPWP pemotong atau pemungut. Bila belum punya NPWP isikan dengan 0 sampai 15 digit. Untuk PPH pasal 22 dibayar sendiri tetap diisi dengan NPWP pelapor pajak. Lalu di sini ada nama pemotong atau pemungut. Nah, di sini
Masukkan dengan nama pemotong atau pemungut. Untuk PPh pasal 22 dibayar sendiri, tetap diisi dengan nama pelapor pajak. Lalu ini ada kode MAP atau iuran pembayaran ini. Bisa dilihat khusus PPh 22 dibayar sendiri. Kode MAP-nya nah di sini. Karena di sini di data ini hanya ada keterangan untuk pasal 22 dalam negeri, maka ini sebelumnya sudah saya isi dan diisi kode MAP-nya yaitu 0112.000. Nah, lalu di sini NTPN-nya masukkan dengan nomor NTPN yang didapat dari bank sebanyak 16 digit. Bila tidak ada, isi dengan 0 sampai 16 digit. Lalu jumlah pembayaran ini masukkan dengan jumlah pembayarannya. Nah, tanggal setor ini masukkan dengan tanggal setor dengan format seperti tadi. Nah, maksudnya ini apa sih yang di warna hijau ini? Nah, warna hijau ini maksudnya jadi untuk nomor 2 sampai 5 ini masih contoh dari data info value pajaknya. Di sini jika PPh 22 lalu cara pembayarannya yaitu dibayar sendiri nomor 1, maka nomor bukti potong, jenis penghasilan, objek pemungutan, PPh yang dipotong, tanggal bukti itu tidak diisi. Nah, lalu di sini yang hijau-hijau di bagian sini itu kode MAP atau iuran pembayaran, NTPN, dan jumlah pembayaran melalui tanggal setor ini tidak diisi. Untuk jenis PPh pasal 22 dan cara pembayarannya itu yang dipungut pihak lain, maka tidak diisi yang tadi. Lalu PPh 23 yang cara pembayarannya juga dipungut pihak lain. Setelah itu adalah ini sudah saya copy ya. Saya pertama itu ingin menginput data ke format penginputan ini yang pasal 22 terlebih dahulu. Lalu cara pembayarannya saya biar tidak double, jadi ini saya filter untuk nama suppliernya di sini. Jadi untuk yang bendaharawan seperti Dinas Pekerjaan Umum, lalu kementerian dan kementerian ini tidak saya checklist, maka saya mengerjakan untuk yang badan terlebih dahulu. Jadi kita klik OK, lalu selanjutnya bisa di copy dan kita input datanya di format pengumpulannya ini. Selanjutnya, karena saya yang pertama ini PPh pasal 22 dan dipungut sendiri ya, dibayar sendiri, maka ininya kosong ya. Nomor bukti potong, lalu jenis penghasilan, objek pemotongan, dan PPh yang dipotong, lalu tanggal bukti potong ini kosong. Nah, di sini saya belum menginput NPWP pemotong, padahal seharusnya harus diinput. Maka di sini kan PPh-nya itu cara pembayarannya dibayar sendiri ya, maka nama pemotongnya itu PT kita sendiri, lalu NPWP-nya itu NPWP PT kita sendiri. Nah, ini akan saya copy saja. Terus saya di sini. Dan untuk format pengumpulan ini pastikan tidak ada seperti titik lalu strip seperti ini ataupun garis miring seperti itu. Lalu bisa kita drag saja sampai sini ya, karena lanjutan ini sudah yang bendaharawan. Ini juga belum saya edit. Nah, cara mengeditnya kita tinggal klik Ctrl F, lalu kita klik replace dan kita
find word-nya kita tulis titik, lalu request-nya tidak usah kita isi, dan kita 32 request-nya sudah terganti. Lalu save juga ya, request-nya juga biarin kosong aja, lalu kita request. Sudah ada ya di sini. Selanjutnya adalah NPWP pemotong juga sudah saya input, lalu alamatnya juga di Jakarta, dan di sini kode MAP-nya itu 0112.000. Nah, NTPR-nya juga sudah saya input. Jumlah pembayarannya ini didapat dari sini, dari data ya. Dari pajak penghasilan yang dipotong di sini, yang pertama itu sudah benar ya, 351.000. Lalu tanggal setornya ini yang dipakai tanggal setor bank. Nah, jika sudah, lalu bisa kita input juga untuk PPh pasal 22 yang cara pembayarannya dipungut pihak lain, yaitu bendaharawan. Jadi ini nama suppliernya kita kosongin terlebih dahulu, lalu kita klik yang bendaharawan seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Kementerian. Kita klik OK. Nah, di sini itu sudah saya kasih warna yang beda ya untuk membedakan. Lalu kita copy seperti yang tadi. Nah, selanjutnya adalah ke PPh pasal 23. Nah, untuk PPh 23 itu sendiri cara pembayarannya itu yaitu dengan dipungut pihak lain ya. Di sini kita buka juga datanya. Lalu kita copy paste di sini. Nah, selanjutnya untuk PPh pasal 23 ini cara pembayarannya dipungut pihak lain. Di sini sudah saya isi nomor bukti potongnya sesuai dengan yang ada di data. Diisi. Lalu selanjutnya adalah jenis penghasilannya. Ini jenis penghasilannya yaitu jenis penghasilannya saya imbalan atau jasa lainnya, yaitu kita isi nomor 6. Nah, selanjutnya ada objek pemotongan. Di sini objek pemotongan kita copy juga. Dari dasar pengenaan pajak ya. Lalu ada PPh yang dipotong. Ini dari PPh pasal 25-nya 60.000. Selanjutnya ini tanggal bukti potong. Tanggal bukti potong kita isi dari tanggal bukti yang juga. Selanjutnya NPWP pemotong. Karena ini dipungut pihak lain, maka bukan NPWP kita yang dicantumkan, maka NPWP nama pemotong pajaknya di sini ya sudah ada tertera. Lalu alamat pemotong Jakarta itu kita samakan. Nah, untuk PPh 23 ini kode MAP, MPTN, dan juga jumlah pembayaran dan tanggal setornya ini tidak diisi. Nah, jika sudah, kita bisa langsung mengimpornya di ISPT Badan. Nah, jika sudah menghapus contoh yang tadi, bisa langsung kita save as aja
Lalu ininya kita save dengan format CSV, delimited ini. Jangan lupa kita juga harus menyimpan yang dengan format Excel workbook-nya. Jika nanti kalau ada yang gagal impor, jadi kita tinggal mengedit di Excel workbook-nya, lalu kita ganti ke CSV lagi seperti itu. Karena tadi sudah saya save. Ini pertama kita connect ke database terlebih dahulu. Kita pilih IP-nya, lalu username administrator dan passwordnya ini 123. Lalu kita klik OK. Selanjutnya ini kita klik utility, lalu import data, dan kita klik yang kredit pajak dalam negeri ini. Lalu kita atur tahun pajaknya dan kita search untuk mencari filenya. Lalu kita open dan kita view data. Ini oke. Nanti kita view data lagi. Kita tunggu karena ini sedang loading. Nah, jika proses loadnya sudah selesai, bisa kita langsung import saja. Di sini proses impor selesai, data yang gagal karena pernah diimpor sebanyak 34. Karena saya sebelumnya sudah pernah mengimpor juga, maka gagal mengimpor 4. Tapi yang lain sudah terimpor ya. Lalu kita klik OK. Mungkin bisa kita klik tutup aja. Nah, jika sudah terimpor, untuk mengeceknya kita bisa ke SPT/PPH, lalu kita klik lampiran formulir 3 ini, kredit pajak dalam negeri, dan kita klik yang filter by nomor, lalu kita cari. Nah, di sini sudah ya, jumlah data totalnya 845 seperti yang tadi. Selanjutnya ini bisa kita tutup saja. Nah, sekian video part 5 ini yang mengenai impor kredit pajak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.